Oke, baik. Bentar saya izin berbagi layar terlebih dahulu. Bentar, Kak. Loading jaringan. Oke. Oke, Kakak semuanya. Eh, Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Di ruangan virtual ini kita akan kuatkan pemahaman modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Dan kemudian nanti kita lanjut dengan slide berikutnya, kesepakatan bersama. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa menyalakan kamera kalau memang kondisi memungkinkan, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kakak semuanya, pemahaman modul 1.5 ini adalah tentang pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kira-kira apa yang terbesit di pikiran kita, ketika kita mendengar tema pengembangan kurikulum PJOK. Nah, PJOK itu adalah sebuah mapel di mana di dalam kurikulum pendidikan menegaskan posisinya sebagai pembelajaran bagi peserta didik, maka sebagai suatu perjalanan pembelajaran, kurikulum PJOK juga harus dirancang. Nah, jadi secara sederhananya yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum PJOK di sini adalah suatu proses atau kegiatan merancang perencanaan pembelajaran PJOK yang disusun berdasarkan kebijakan. Nah, kebijakan ini adalah kurikulum ini kebijakan oleh pemerintah atau kurikulum merdeka. Sekarang ada kebijakan itu kalau di kurikulum merdeka itu kebijakan standar isi, standar proses, itu tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022, standar proses, Permen nomor 7 nggak salah tahun 2022, standar isi, dan Permen 262 tahun 2022 itu tentang struktur kurikulum. Nah, contohnya sebagai tantangan atau tentang CP. Nah, ini CP ini yang ditetapkan oleh pemerintah di Kumer, itu adalah capaian pembelajaran. Inilah yang harus dimiliki atau dicapai oleh peserta didik tiap-tiap fase atau tiap-tiap langkahnya. Berdasarkan CP ini, guru PJOK kemudian juga merumuskan TP. TP itu tujuan pembelajaran. Dan ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan kita mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, aturan dari kurikulum merdeka ini salinan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu nomor 32 tahun 2024. Nah, pengembangan kurikulum PJOK itu tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Nah, karena pemerintah adalah penentu kebijakan terkait kurikulum merdeka yang mana pada tahun ini, tahun 2024, itu sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Nah, mungkin kakak-kakak semuanya sudah membaca dan mengekspor tugas atau materi modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK di LMS. Tentu banyak poin-poin informasi penting yang didapatkan terkait kurikulum merdeka ini.
Nah, kurikulum Merdeka ini ada karakteristik, 3 karakteristik utama di dalam kurikulum Merdeka ini. Yang pertama itu fokus pada materi esensial, yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter, dan yang ketiganya fleksibilitas pembelajaran. Kemudian yang keduanya ada juga prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih relevan sebagai landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Itu makanya sekarang ini belakangan-belakangan ini guru penggerak itu banyak mengupas tentang prinsip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian menyusun program PJOK yang berkualitas dalam bentuk penyusunan perencanaan pembelajaran dengan backward design. Nah, ini adalah pengantar kegiatan kita hari ini. Oke, baiklah semuanya, kita lanjut ke slide yang ketiga. Oke, slide yang ketiga ini apa yang menjadi tujuan sesi kuatkan pemahaman kita di modul titik 5 ini. Yang pertama, terdapat 3 tujuan yang diharapkan tercapai pada sesi penguatan tatap maya modul 1.5 ini. Pengembangan kurikulum diantaranya yaitu 1, peserta memahami 3 karakteristik umum, maksud saya utama, kurikulum mereka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah kita semua atau peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang terakhir, peserta mampu memahami, menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini adalah tujuan sesi kita hari ini. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut. Nah, agenda kita sesi ini, kita agendanya 2 JP, 90 menit. Ntar saya update dulu Kak Rosi. Agenda kita yang pertama adalah backward design, kemudian yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, kemudian yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Oke, inilah adalah sesi kita hari ini. Oke, baik, kita masuk ke slide yang kelima. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Adakah dari kakak-kakak atau rekan-rekan yang sudah mendapatkan apa poin penting dari backward design, atau kalau dalam bahasanya ini adalah desain mundur. Nah, backward design ini merupakan suatu pendekatan untuk merancang perencanaan pembelajaran yang dimulai dari kita menentukan satu tujuan atau capaian. Kemudian kita teruskan dengan bergerak ke belakang. Nah, itu dia. Yang kedua, menentukan penilaian untuk mengukur tujuan tadi, tercapaikah atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita menentukan aktivitas belajar, strategi, kemudian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya instruksional, instruksi atau pengajaran. Nah, desain mundur ini itu pendekatan perencanaan pembelajaran yang dimulai dari tujuannya di tujuan akhir, dan kemudian nanti baru kita merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Mungkin sebagai contoh, desain mundur ini kira-kira kita ambil suatu tema keterampilan dasar sepak bola umpamanya. Nah, di situ kita tentukan dulu tujuan pembelajarnya. Di situ ada tujuan umumnya. Tujuan umumnya mungkin siswa dapat menunjukkan keterampilan dasar dalam permainan sepak bola. Keterampilan dasar itu ada mengoper, menggiring, dan menembak atau menendang bola. Kemudian kriteria penilaiannya, mungkin kita bisa kita buat siswa dapat melakukan operan dengan akurasi minimal 80%. Kemudian siswa dapat menggiring bola dengan lintasan zigzag dengan baik. Kemudian siswa dapat melakukan tembakan ke gawang dengan kekuatan dan akurasi. Nah,
pertama sudah kita tentukan tujuan. Nah, kemudian kita akan menentukan rencana penilaian. Bentar, saya admit dulu. Kak Khairul Amani. Nah, tadi masuk ke nomor berapa tadi, Kak? Nomor 3 ya? Nomor 2 ya? Perencanaan penilaian. Nah, penilaian ini Kak, slide-nya penilaian nggak kelihatan, Kak. Slide-nya nggak kelihatan, Kak. Masih Hah? APK 1, slide-nya, Kak. Oh, slide-nya tak nampak ya? Iya, Kak. Iya, ini saya menjelaskan backward design-nya dulu. Nah, sedikit saja sepintas. Penilaiannya itu bisa penilaian formatif atau penilaian sumatif. Nah, ini biasa kita lakukan di sekolah. Kalau penilaian formatif mungkin bisa observasi saat latihan mengoporkah, menggiringkah, atau menembak. Bisa juga umpan balik dari teman sebaya dan guru. Nah, itu adalah contoh backward design yang akan kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Baik kakak semuanya, kita lanjut ke slide ke-6. Nah, menurut Bapak Ibu atau kakak semuanya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kita semuanya tentang kurikulum PJOK? Nah, ini akan kita jawab. Silakan dijawab di kolom chat. Nah, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kita semua tentang kurikulum PJOK? Dipersilakan, Kak. Rentangnya 1 sampai 10. Di kolom chat dituangkan jawabannya. Saya cek dulu di kolom chat. Kak Radi Parain, izin, Kak. Oke. Badan kurang sehat. Oke, mudah-mudahan sehat, Kak. Oke, baik Kak semuanya. Silakan Kak Adi Kusman, 5. Oke. Lanjut, kakak yang lain. Dari rentang skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kita tentang kurikulum PJOK? Skor 1 sampai 10. Nah, ini Kak Adi sudah ada membuat skor 5. Oke. Oke, ditunggu Kak yang lain. 2 menit lagi kita tunggu. Baru 1 orang, Kak Hadi. Ya, siapa lagi yang mau menuliskan skalanya? Oke, baik. Mungkin Kak Adi monitor, Kak. Kak Adi menyebutkan 5. Bisa berbagi pengalaman, Kak? Iya, Kak. Kita di Pranab kayaknya minim masalah kurikulum tentang PJOK ini. Apalagi sekarang kurikulum merdeka. Kebanyakan betul. yang aktif itu guru kelas. Ada kegiatan nanti guru kelas. Kita cuma ikut-ikut aja. Masalah pun masalah di kelas nanti tentang masalah mereka kan tidak berhubungan dengan masalah PJOK. Jadi saya cuma kenal PJOK ini kalau dulu kita gabung dengan mapel lain, sekarang kita udah dipisah. Ya. Kalau kurikulum merdeka kan dia sudah dipisah. Kalau kurikulum 2013 kemarin ada integrasi antar mapel. Cuma itu saya ketahui, Pak. Selebihnya saya nggak tahu kurikulum merdeka ini seperti apa. Apalagi tetap PJOK ini. Iya. Iya, Kak. Oke, baik Kak Adi. Terima kasih Kak Adi. Saya lanjut lihat di kolom chat tadi ada yang mengirim. Kak Ma'ruf Riroko, sama juga, 5. Monitor Kak Ma'ruf, berbagi cerita baik kita hari ini. Monitor, Kak, monitor. Oke, baik. Silakan Kak. Hampir sama seperti Kak Adi, Pak. Untuk kurikulum merdeka ini, untuk PJOK lah, untuk kurikulum PJOK. Kalau kita kan dari 2009 itu sudah mengajar. 2008 bahkan sudah mengajar. Itu kan kita pakai K13. Kalau untuk yang kemudian
perubahan K13 itu ya agak lama kemarin kan. Ya. Baru kita sudah mulai dapat, tiba-tiba berubah lagi. Untuk yang kurikulum PJOK ini yang sekarang memang saya rasa cuman yang untuk kurikulum Merdeka agak kurang gitu Kak. Untuk pengajaran kita sama, bisa tetap bisa. Cuman di administrasi dan apa namanya tentang penulisan, tentang modul ajar itu memang agak jauh lah saya dari anak-anak baru sekarang yang sudah PKG, yang sudah apa sertifikasi itu agak jauh lah dari orang-orang tuh. Apalagi kita Penjas tahu sama tahu lah anak-anak Penjas ini kayak mana kan. Ya. Walaupun ada pelatihan, tapi ya kalau yang gabungnya sama-sama anak Penjas ya lumayan lah, lumayan lumayan tidak terkontrol lah rasa saya gitu. Iya, iya, iya. Seperti itu ya Kak. Mungkin itulah memang kurang kurang memahami untuk kurikulum yang baru ya khususnya. Kalau Ya. untuk yang lama itu di luar kepala tuh kalau yang lama. Kalau kalau kita yang sudah biasa, kita dulu kan nulis pakai RPP pakai tulis tangan tuh. Ya. Jadi dalam mengajar tuh pun kita gampang gitu. RPP itu sudah di luar kepala. Daftar pelajaran anak-anak apa materinya tuh sudah ada. Tapi kalau untuk yang sekarang harus menuliskan tujuan, itu kan berubah-ubah nanti tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Di situ yang saya kurang memahami gitu Kak. Oke, oke, baik. Jadi perangkat ajar kita masih pakai Kummer atau ini K13? Sebagian K13, sebagian Kummer kalau nggak salah. Oh, jadi kawan-kawan PJOK itu rata-rata sudah pakai K13 berarti ya di Peranap? Di sekolah kami berapa? Pak Agus tahu nih, kalau nggak salah yang untuk Merdeka itu 1, 2, 4, 5. Oh, Ya, yang iya. K13 3 sama 6 masih. Kalau nggak salah nih ya. Oh, berarti Nah, kalau belum sekolah Pak Agus Tahun nih. ini tahun Ya. ini sudah semua ini. 1 Iya, sampai 6 betul. sudah semua tahun ini. Iya, berarti full. Sudah semua. Iya, berarti Iya, full ya Kak di belum kelas 1 merdeka sampai semua. 6 melaksanakan mereka ya. Oke, baik. Iya, iya. Terima kasih Kak Adi dan Kak Ma'ruf sudah memberikan skala nilai 5 dan skala nilai 5 itu ternyata memang benar-benar di posisi 5 gitu. Karena menurut keterangan Kak Adi dan Kak Usman juga masih mengambang Kummer itu seperti apa. Nanti di tatap muka saya akan ke sana Kak. Kalau tidak ada halangan kami mungkin diinapkan selama seminggu. Nah, nanti mungkin di jam-jam istirahat malam kah atau apa kita bisa saling berbagi nanti masalah kurikulum Merdeka atau tentang apa ini ya kurikulum Merdeka lah. Oke, baik semuanya, terima kasih Kak Adi dan Kak Usman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada lagi pertanyaan pemantik di slide ke-7. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak jawab di kolom chat atau yang ingin raise hand juga boleh. Nah, ini ada lagi pertanyaan pemantik. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, baik kakak semuanya, silakan kalau ingin menjawab langsung raise hand atau kalau yang ingin menjawab di kolom komentar juga boleh dipersilakan. Saya jawab langsung aja Kak. Oke, Kak Usman langsung silakan Kak. Kalau tujuan pelajaran pendidikan jasmani atau PJOK di sekolah, ya saya rasa untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, termasuk itu fisik, juga mental, sosial, emosional, dan terutama tentang kesehatannya, Kak, begitu. Oke, terima kasih Kak Usman. Oke, kita lihat lagi. Adakah yang mau menyampaikan pendapat? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Adi Gusman? Kak Adi Gusman lagi Pak nih. Iya Kak. Ya, baik. Tujuan namanya kan PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pendidikan itu tentu kita menyampaikan
apa yang kita ketahui kepada peserta didik. Yang jelas kalau untuk PJOK, kita menyampaikan ke anak-anak bagaimana cara hidup sehat itu, seperti apa hidup sehat itu. Jangan sempat anak-anak itu sampai menyimpang dari hidup sehat. Contoh, dia berjalan. Jalan tidak bagus, nanti bisa menyebabkan ada kelainan dari anak tersebut. Maka kita arahkan, oh jalan seperti ini, duduk seperti ini. Aktivitas tadi kita sampaikan, sehingga kita dapat memberikan anak bagaimana cara hidup sehat untuk kelangsungan hidup mereka. Mungkin itu Kak, yang saya ketahui. Oke, baik Kak Adi, singkat padat. Oke, baik. Satu lagi lah. Kak Ricardo, Firman, saya ingin dengar suara Kak Ricardo nih. Ayo Kak Ricardo, monitor. Ya Kak Kak, Rosi. monitor. Baik, lanjut Kak. Jadi mungkin sama kayak Pak Hadi tadi. Jadi kita ini sebagai pengajar PJOK, jadi mungkin kita juga bisa memberikan manfaat kepada anak-anak tersebut, Pak. Ya seperti meningkatkan kebugaran jasmaninya, merangsang perkembangan keterampilannya, atau bisa jadi kedisiplinannya dalam mempelajari olahraga. Jadi mungkin itu aja tambahannya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ricardo. Satu lagi lah. Makin banyak pendapat, makin enak kita dengar nih. Kak Rosi lah, Kak Rosi. Ini udah monitor nih. Ayo Kak Rosi. Bagaimana pula pendapat Kak Rosi tentang tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, Kalau pendapat saya sama kawan-kawan di sini, Pak. Penting mengembangkan kebiasaan hidup sehat, ya kan? Secara berolahraga lah, walaupun sekali seminggu. Itu saja Kak, pokoknya sama dengan kawan-kawan tuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Rosi. Sudah ada 3-4 orang yang menanggapi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, PJOK itu kata Kak Adi tadi adalah pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Mungkin mata pelajaran ini bertujuannya sebagai pembelajaran bagi semua peserta didik yang jelas. Karena dia diajarkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SD. Bahkan di SMP pun juga diajarkan, bahkan di tingkat SMA. Kemudian juga dari pendapat kawan-kawan tadi juga saya ada catatan bahwa pendidikan jasmani olahraga kesehatan sesungguhnya perlu kita maknai sebagai sarana. Nah ini dia, sarana untuk hidup sehat, betul kata Kak Adi tadi. Kemudian hidup sehat itu sepanjang hayat. Kemudian juga untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat juga gitu. Gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah artinya kita tidak saja memberikan pengarahan saja, tetapi juga kita menitik beratkan tentang gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya, luar biasa. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide ke-8. Menurut capaian pembelajaran PJOK, nah kurikulum mereka 2024, pendidikan jasmani kesehatan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, di sini tadi sudah dilihat tadi ada mengembangkan, menerapkan apa aktivitas fisik. Nah, ini dia keterampilan konsep, strategi gerak yang akan menjadi di posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri dan kemudian kompetensi dan kreativitas. Nah, yang kedua membantu memberi dukungan siswa atau anak-anak kita dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, kemudian yang ketiga membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai FIRE. Nah, dalam olahraga kan firefly, bukan play yang geleng-geleng tuh ya Kak Gusman, Kak Adi Gusman. Firefly, kerja tim dan inklusivitas. Inklusif ini adalah siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat menanamkan apresiasi
dan mengembangkan sikap positif untuk aktif dalam jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, artinya di sini juga bahwa tujuan dari PJOK itu adalah ada 4 poin, yang 4 poin ini tadi dari berbagai pendapat sudah tertuang semuanya di dalam tujuan pembelajaran PJOK. Dan juga tujuan pelajaran PJOK itu juga ada ranah kognitif juga. Nah, ada afektif dan psikomotor juga. Artinya kita memahami tujuan umum penting sebagai acuan kita untuk memahami muara akhir dari pembelajaran. Nah, itu dia. Oke, baik kakak semuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita mari berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikut ini. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak semuanya. Oke, baik, kita mulai. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Nah, di sini pertanyaannya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak semuanya memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, siapa yang mau berpendapat, dipersilakan kakak-kakak. Pertanyaan pemantik ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah dia Kumer ataukah dia K13, apakah selama ini kita memahami dengan baik tujuan pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, begitu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat atau yang mau raise hand juga boleh. Untuk pertanyaan pemantik. Oke, bentar saya cek. Tadi ada yang raise hand. Kak Armayanis, dipersilakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan bisa berbagi. Kemudian kalau apakah kita terlepas dari kurikulum apapun, selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Ini menurut saya, menurut gambaran saya, kakak-kakak dan rekan-rekan ya. Ini kalau kita sebagai tenaga pendidik, awal-awalnya itu kita sudah diberikan pemahaman tentang kurikulum. Namun kadang-kadang kita tidak menjalankan atau tidak kita jadikan itu sebagai acuan. Sebab begini, sebab ini pengalaman saya nih kakak-kakak dan rekan-rekan ya. Pengalaman saya, kita dahulu, entah kalau sekarang ya, kalau generasi-generasi yang baru sekarang, dahulu kebiasaan kita mengajar seperti olahraga. Yang pertama, kalau kemarin kita tidak berikan pemanasan. Tidak begitu penting itu memberikan pemanasan. Karena kita pada saat itu langsung kepada kegiatan inti. Ya kalau memang kegiatan intinya main bola voli, ya main bola voli, main bola kaki, tanpa kita memberikan teori terhadap anak-anak didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan permainan terhadap anak-anak tanpa memberikan teori, itu kadang-kadang pun evaluasi atau asesmen terhadap anak-anak tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Jadi menurut saya kakak-kakak dan rekan-rekan, yang pertama kita timbulkan kesadaran tentang kita sebagai tenaga pendidik untuk menjadikan kurikulum ini sebagai acuan pembelajaran sehingga kita bisa menerapkan apa-apa yang ada di dalam kurikulum memang betul-betul dilaksanakan. Karena kalau tidak demikian, hasilnya juga nanti tidak ada. Jadi mudah-mudahan dengan adanya proses pembelajaran seperti ini, dengan adanya program-program ini, mudah-mudahan untuk masa yang akan datang, pelajaran PJOK bisa lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Demikian kakak-kakak dan rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Armayanis. Oke, baik. Ada lagi kakak yang lain? Dipersilakan. Kak,
Iya, Kak Saya Adi. Ya. ini kalau pertanyaannya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran? Jelas, kita sudah paham dengan tujuan mata pelajaran kita masing-masing. PJOK ini kalau di kurikulum, tentu kita beracuan ke kurikulum. Seandainya kita tidak mengacu ke kurikulum, ngambang deh Kak. Arahnya kemana? Nggak jelas nanti kan, karena ada kurikulum, kita bisa tentukan, oh kelas 1 materinya lokomotor, oh kelas 2 lokomotor juga, tapi sudah hal yang ke arah sulit. Oh kelas 3 nanti lebih sulit lagi. Kalau tidak ada kurikulum yang mengatur ini, kita nanti bisa kacau balau di lapangan. Nah, jadi kalau menurut saya, kita sudah paham, cuma versi masing-masing. Ya Bapak Armayanis ngajar versi dia, saya ngajar versi saya, Pak Ma'ruf Ridoko ngajar versi dia juga. Jadi hal seperti itu yang kita temui di lapangan. Mungkin itu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi. Oke, sudah 2 orang. Satu lagi. Silakan. Kak Usman. Ya, silakan Kak. Oke, terima kasih. Menurut saya Kak ya, kalau terlepas dari pertanyaan ini, ya kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak sudah memahami dengan tujuan, ya kan? Ya kalau saya menjawab, karena paham tidak paham, kita harus berusaha untuk paham. Ya karena ya kurikulum ini sebagai acuan kita yang sangat penting bagi guru untuk berlandaskan pendidikan yang memberikan arah dan tujuan hal-hal yang positif. Begitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Usman. Oke, satu lagi lah. Siapa nih kira-kira? Siapa lagi? Kak Tommy? Monitor Kak Tommy? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Oke, baik. Sudah 3 pendapat yang diutarakan. Kak Armayanis tadi menyampaikan bahwa dulu pembelajaran tidak melakukan pemanasan dan penilaian itu tidak terukur. Artinya kalau main poli ya langsung main poli. Nah itu saya tangkap tadi. Dan lain-lainnya tadi. Kemudian juga Kak Usman menyampaikan ya jelas apapun kurikulum itu kita memahami karena kurikulum itu adalah tujuan kita nanti mau kemana ada di kurikulum. Dan kemudian jelas kurikulum ini adalah menjadikan kita sebagai acuan kita untuk memetakan materi-materi pelajaran. Kemudian di pelajaran kelas 1 gerak lokomotor berjalan melompat. Kemudian kita ajarkan di kelas 6 itu ketawa anak kelas 6. Ini anak kelas 1 nih Pak, kata dia, jalan-jalan kayak gini gitu kan. Nah, jadi kakak semuanya, betul yang kakak sampaikan tadi, semua 3 pendapat tadi bahwa pembelajaran PJOK, apalagi di kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran namanya. Yang mana capaian pembelajaran itu kita akan melihat perkembangan keterampilan motorik. Nah, seperti kemampuan fisik, keterampilan gerak siswa melalui berbagai aktivitas olahraga. Nah, di situ kita bisa lihat. Kemudian juga kesadaran kesehatan. Apakah siswa tadi menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan fisik atau menjaga kesehatan, pola hidup sehat, boleh juga. Di situ juga sikap sportif. Nah, ini artinya sudah ranahnya ke permainan. Nah, ada juga dia peningkatan kebugaran bisa jadi. Kemudian ada juga nilai karakter. Nah, nilai karakter ini bagaimana moral anak tadi dalam kegiatan olahraga, apakah dia menghargai guru atau menghargai teman. Dia terkadang anak-anak ini di saat bermain, nilai peningkatan karakter ini pudar, maksudnya yang centengnya, nah ini centeng nih biasa nih, dia akan mengatur kawan-kawannya di bawahnya gitu. Nah, disinilah nilai moral dan karakter juga perlu kita sampaikan bahwa anak-anak perlu kita terapkan juga bahwa karakter
juga merupakan suatu nilai-nilai moral yang juga harus mereka hadapi atau mereka miliki. Kemudian juga kita perlu juga mengadaptasi terhadap lingkungan. Nah, mungkin kalau di sekolah di pinggir Batang Kuantan, karena kita di dekat sungai, nah kita beradaptasi. Artinya mungkin dalam latihan atletik di pasir kita gunakan untuk tempat latihan boleh, atau jenis olahraga yang baik untuk lingkungan, kita pengenalan lingkungan nak, berjalan-jalan di pinggir-pinggir ini, kita lihat kebun-kebun sawit dan segala macam juga boleh. Artinya kita lihat kondisi lingkungan. Oke, baik semuanya, terima kasih, luar biasa hari ini. Kita lanjut slide yang ke-11. Nah, slide yang ke-11 ini, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, bagaimana kakak-kakak semuanya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan pembelajaran yang kita susun, yang sudah kita buat ini, bisa dicapai? Oke, baik. Silakan yang mau menyampaikan pendapat, dipersilakan, atau mau nulis di kolom chat juga boleh. Dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, oke, baik, dipersilakan kakak-kakak. Oke, Kak Armayanis, silahkan lagi, silakan Kak Armayanis. Kalau menurut saya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Kalau memang kita jalankan yang sebenarnya, insya Allah bisa tercapai. Karena apa? Karena yang pertama kita memberikan kebebasan kepada anak-anak didik kita. Yang pertama, kita memberikan kepada mereka. Kita memberikan kesempatan kepada mereka, bermusyawarah dengan mereka. Apakah hari ini kita berolah di lapangan atau kita teori? Dengan adanya kita minta pendapat mereka, kemudian kita berikan kesempatan kepada mereka dengan apa yang dia inginkan, sudah barang tentu anak-anak ini akan bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebab kalau sebaliknya, misalnya, pokoknya hari ini kita belajar teori, tidak ada saran, tidak apa-apa, tidak ada komentar lagi, yang penting kita teori. Belum tentu lagi anak-anak kita bisa mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Mungkin saja hati mereka dongkol. Karena apa? Karena keinginan mereka sudah setiap kali pertemuan kita teori. Kita tidak memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan kesenangan mereka. Jadi saya yakin dengan adanya kurikulum merdeka, dengan rasa senangnya anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran, dengan keseriusan kita sebagai tenaga pendidik, insya Allah tujuan pembelajaran akan tercapai. Demikian kakak-kakak. Oke, baik Kak Romayanis menekankan sangat setuju, betul bisa dicapai. Oke, baik. Ada lagi yang lain, kakak yang lain? Sebelum saya masuk ke Kak Adi lagi, saya kasih kesempatan yang lain lah dulu. Ketua itu penting tuh Kak, ketua jangan dilepaskan, ketua penting tuh. Siap, Ketua Umum, siap. Bentar lagi kita alihkan ke Kak Adi Gusman, tenang aja. Oke, baik kakak semuanya, ada lagi yang mau menyampaikan? Langsung aja lah saya ngomong, Kak. Memang sabar lagi Adi. Silakan Kak Adi. Begini, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Sesuai materi kita kemarin, berpusat ke anak. Apapun kegiatannya, berpusat ke anak fokusnya. Jadi kita sebagai guru cuma memfasilitasi. Tentu dengan tujuan-tujuan ini, insya Allah kata Pak Arman tadi bisa dicapai. Sebab kita sudah memerdekakan siswa kita. Kalau saya telusuri lagi, itu pembelajaran berdiferensiasi itu lebih bagus lagi. Karena dia sudah memilih-milih anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tak mungkin anak yang bisa passing cuma bola karet dibawa bola voli. Nggak berani dia. Jadi dengan hal-hal seperti kurikulum merdeka ini sepertinya anak-anak kita asik, syaratnya fasilitas memadai di sekolah. Kalau nggak ada surplusnya, kacau juga kita di lapangan. Mungkin gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Ketua. Ketua luar biasa. Oke, baik. Kakak yang lain dipersilakan.
Yang mau mengeluarkan pendapatnya boleh. Kak Rosi yang ngintip-ngintip nih. Kak Rosi Pranata, bagaimana Kak? Menurut Kakak bagaimana? Sudah dijawab sama Pak Hadi Gusman, Pak. Berarti ini udah janjian berarti dia nih. Ya, yang penting kan sekemampuan siswa tadi, Pak. Ya, betul. Seperti saya kadang mengambil atletik, lempar lembing kan. Setelah itu anak itu ada yang hobi takraw, saya berikan. Ada yang hobi futsal, saya berikan. Ada yang hobi bola voli, saya berikan. Tetap tujuan pertama mengambil nilai atletik tadi, Pak, lempar lembing. Itu kemampuan masing-masing siswa tadi, Pak. Habis jam baru saya ambil semua peralatan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sudah 3 berpendapat. Betul kawan-kawan tadi, Kak Hadi, Kak Amayanis, dan Kak Rosi. Konteks kurikulum merdeka, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan bisa dicapai? Nah, setelah kita memahami tujuan umum pelajaran PJOK, lalu kita turunkan menjadi, kalau Kumer itu menjadi CP, capaian pembelajaran. CP ini kan ditetapkan pemerintah nih. Nah, lalu kita guru PJOK nih menurunkan menjadi TP tujuan pelajaran. Apa tujuan yang akan kita capai? Nah, betul kata Kak Adik tadi. Karena guru ini acuannya adalah kurikulum gitu. Dan tujuan pembelajaran ini juga kita susun apakah nanti kira-kira tujuan yang ini nih tercapai tak ya anak-anak? Artinya kan kita bisa melihat kondisi. Nah, rata-rata jawabannya bisa, betul. Nah, karena kita selaku guru, kita diberikan ruang keleluasaan untuk menurunkan. Kalau CP menjadi TP, kita sesuaikan dengan konteks kebutuhan sekolah kita masing-masing gitu. Nah, dalam arti kata ya kurikulum ini setelah kita susun, tentu kita di sekolah melihat sesuai enggak dengan sekolah kita. Artinya kebutuhan sekolah masing-masing itu dalam konteks CP menjadi TP itu bagaimana kan itu. Karena kalau di dalam CP dan TP yang sekarang ini, yang dari kementerian itu kan dia pilotingnya itu kan mengambil sekolah-sekolah besar di Jakarta. Capaiannya, tujuan pembelajarannya. Kalau kita ambil, kemudian kita turunkan ke sekolah kita, mungkin ada juga yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Artinya kita melihat kebutuhan dari sekolah kita dalam konteks kebutuhan, apakah bisa kita pakai apa tidak. Artinya kita selaku guru lah yang akan melihat tujuannya. Kemudian kita juga harus ingat kakak semuanya, 3 karakteristik utama kurikulum merdeka tadi. Yang pertama, fokus pada materi esensialnya, esensinya. Kemudian pengembangan kompetensinya dengan karakter. Kemudian fleksibel. Nah, di sini dia fleksibel dalam pembelajaran. Nah, disinilah tantangan kita guru untuk dapat merancang perencanaan pembelajaran PJOK tadi. Nah, merancang suatu perencanaan pelajaran PJOK itu mungkin bisa kita lakukan ada 6 langkah-langkah kalau nggak salah. Yang pertama tujuan pembelajaran, jelas. Kemudian yang kedua materi, jelas. Yang ketiga metodenya. Kemudian kegiatan prakteknya. Terakhir nanti penilaian, baru refleksi. Nah, itu dia. Oke, baik semuanya. Kita lanjut slide yang berikutnya, ke-12. Nah, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, di sini sudah dijelaskan dengan adanya kerangka kompetensi CP dari pemerintah, kita guru dapat merinci tujuan tersebut menjadi tujuan pembelajaran TP yang lebih spesifik dan terukur. Ini memastikan bahwa setiap aktivitas pembelajaran mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.
sehingga siswa kita tadi dapat merasakan manfaat dari pendidikan PJOK atau pembelajaran PJOK yang kita laksanakan. Tentunya dengan demikian kita sebagai guru dapat merancang aktivitas dan kita juga akan mengevaluasi. Ya, kita evaluasi capaian kompetensi tadi. Apakah hal ini meningkat, apakah tidak meningkat kualitas pembelajaran. Nah, disinilah kita memastikan bahwa siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara relevan. Baik kakak semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ke-13. Nah, pertanyaan pemantik, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung berfokus pada materi dan aktivitas yang harus dilakukan murid tanpa melihat apa yang harus dilakukan oleh murid. Oke, baik. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan pemantik slide ke-13 ini? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran kita. Nah, di situ ada kalimat lagi, karena seringkali pengajaran yang dilakukan karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas. Apa yang harus dilakukan murid? Oke, baik. Ada yang mau menyampaikan pendapat, kakak? Ketua, bagaimana Ketua? Nah, insya Allah. Oke, baik. Pertama, untuk mengetahui tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Ini menurut saya kakak-kakak ya. Kita perlu melakukan evaluasi. Yang pertama, di akhir pembelajaran kita perlu mengevaluasi materi yang sudah kita sampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita lakukan evaluasi, ini kita akan bisa mengetahui anak-anak paham atau tidak. Kemudian setelah sebelum kita melakukan evaluasi secara penilaian objektif, kita yang pertama melihat dari tingkah laku dan keinginan anak-anak. Apakah anak-anak ini bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dengan kita melakukan gerak-gerakan yang menyenangkan kepada mereka? Itu yang pertama. Yang kedua setelah kita lakukan praktek di lapangan, apakah anak-anak ini bisa berhasil atau tidak? Di sini kita akan bisa lihat, yang pertama anak-anak yang semangat tidak mengikuti proses pembelajaran. Satu, yang kedua, apakah bisa anak-anak melakukan praktek di lapangan dengan teori-teori yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi dengan memberikan penilaian-penilaian tentang pengetahuan, apakah anak-anak ini paham dengan materi yang sudah kita sampaikan, apakah bisa mereka mendapatkan nilai di atas 75% atau tidak. Jadi dengan adanya praktek kita lakukan, anak-anak bisa paham, kemudian nilai pengetahuan yang kita berikan kepada anak-anak bisa menjawabnya, kemudian anak-anak bisa melakukan olahraga dengan bersenang dan bersukaria. Kalau ini dapat, insya Allah tujuan pembelajaran tercapai. Tetapi kalau kita tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan praktek, kemudian anak-anak tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, berarti proses pembelajaran kita tidak berhasil. Demikian kakak-kakak, terima kasih. Oke, baik Kak Armayanis. Ada lagi kakak yang lain yang ingin berpendapat? Dipersilakan raise hand, atau kalau jaringan unstable bisa mengklik di kolom chat. Menurut Kak Adi bagaimana? Kak Adi lagi nampaknya nih. Ketua umum sama ketua satu terus nih. Iya Kak. Kalau pertanyaannya bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, tentu cara memastikannya hasil akhirnya seperti apa. Kemudian kita refleksikan sesuai nggak dengan tujuan pembelajarannya, sampai nggak menyasar nggak, atau dia lain arahnya.
Iya. Jadi kan menurut saya cara memastikannya tentu hasil akhir ya jelas dengan asesmen, penilaian, kemudian kita refleksikan. Kadang kita sudah mati-matian menyampaikan, habis tenaga, ditanya nggak tahu. Sudah selesai nak, paham, paham. Pas di asesmen penilaian, jawaban yang betul dari 20 orang cuma 3 orang. Ini tantangan untuk kita kan. Makanya kita refleksikan. Mungkin itu Kak, kalau menurut saya Kak. Oke, baik. Hampir mirip-mirip dengan Kak Remayanis. Atau lah janjian dari ini? Enggak Kak, saya di Senior juga, itu senior. Jarang jumpa kita Kak. Oke, baik. Saya tangkap dari dua pendapat tadi bahwa di situ ada asesmen, evaluasi. Artinya untuk memastikan pengajaran yang kita lakukan ini benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, yang jelas kita ada RPP. Nah, itu senjata kita selaku guru. Dan RPP itu kita buat rencananya di situ yang terstruktur malah. Kita mencantumkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan materinya, metodenya digunakan. Kemudian juga menggunakan metode pengajaran itu beragam dan sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya kita mau diskusi kah, atau praktik langsung kah, atau melalui permainan yang kita akan mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Nah, betul kata Kak Remayanis tadi dan Kak Adi juga evaluasi. Nah, evaluasi ini juga kita menilaikan secara berkala untuk mengukur pencapaian siswa terhadap pelajaran. Ini bisa berupa kuis boleh, observasi, dan Kak Remayanis bilang refleksi, betul, refleksi diri. Nah, kemudian umpan balik. Nah, umpan balik ini sangat penting Kakak semuanya. Kita beri umpan balik yang konstruktif lah setelah evaluasi. Kita diskusikan dengan siswa apa yang kita pelajari dan area-area mana, lokasi mana yang perlu kita tingkatkan. Nah, di situ juga perlu kita refleksi diri mungkin. Setelah setiap sesi pembelajaran, kita lakukan refleksi tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam pengajaran tadi. Ini dapat membantu kita untuk terus meningkatkan efektivitas pengajaran. Nah, juga tak kalah pentingnya Kakak semuanya, kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi ini bisa dengan rekan sejawat, bisa dengan sesama guru PJOK. Kita diskusi rencana dan hasil pembelajaran dengan rekan-rekan guru di sekolah semuanya. Ini tujuannya agar kita mendapatkan suatu perspektif baru, saran, masukan yang berguna, yang bertujuan untuk pengembangan pengajaran kita. Nah, di sini juga kita juga bisa melihat keterlibatan siswa. Kita ajak siswa tadi terlibat dalam proses pengajaran, pembelajaran. Kita berikan mereka kesempatan untuk memukakan pendapat, pengalaman mereka terkait materi pelajaran yang kita ajarkan. Karena seringkali pengajaran langsung kita fokus pada materi atau aktivitas, apa yang dilakukan murid, sekali lagi disinilah tantangan guru. Guru itu nanti dipersilakanlah merancang pembelajaran PJOK melalui backward design tadi, desain mundur. Nah, desain mundur tadi itu dia yang disampaikan Kak Adi tadi. Di situ ada penilaian, ada juga di situ bentuknya seperti sebuah refleksi. Nah, kemudian juga desain mundur ini kita melakukan pendekatan pembelajaran yang kita mulai dengan tujuan akhirnya dulu. Kemudian kita rancang langkah-langkahnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, seperti contoh desain mundur itu, kita ambil sebuah tema keterampilan sepak bola umpamanya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Kemudian rencananya apa? Kemudian terakhir pertemuan 1, 2, 3, mungkin ada 4 pertemuan. Nah, di pertemuan terakhir nanti kita adakan ujian. Apakah ujian praktik, tertulis, ini tergantung dari kondisi kita atau di sekolah masing-masing. Oke, baik Kakak semuanya, terima kasih luar biasa. Izin saya lanjut ke slide berikutnya. Slide ke-14. Nah, proses backward design itu dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan. Nah, yang pertama itu kita mengidentifikasi capaian pembelajaran dan kemudian kita menentukan metode penilaian
kemudian kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi. Nah, strategi ini tentu kita guru yang tahu untuk anak seperti ini strategi ini tak bisa deh nih. Nah, artinya kita selaku guru, kita memahami siswa, dan betul kata Kak Hadi tadi, kurikulum merdeka sekarang, pembelajaran itu berpihak kepada murid. Artinya kita sebagai fasilitator, sebagai jembatan untuk mengarahkan mereka agar mencapai tujuan dari pelajaran yang kita laksanakan. Oke, baiklah semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pesan kunci, backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, ini adalah pesan kunci tentang backward design tadi. Oke, baiklah semuanya, kita lanjut ke slide ke-16. Nah, di sini ada aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi berikut ini? Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah sebagai suatu kurikulum. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, maka semuanya dari 3 pertanyaan ini, kira-kira mana pertanyaan yang benarnya atau manakah definisi yang benarnya? Apakah 1, 2, 3? Silakan kakak klik di kolom chat. Nah, dari 3 ini. 3 pertanyaan. Kita lihat di kolom chat. Kak Adi, Gusman, 3. Oke. Kak Armayanis, raise hand, ada yang mau disampaikan, Kak? Kak Armayanis? Sama nomor 3 insya Allah. Oke, baik. Baik itu. Oke, Kak Adi 3. Kak yang lain? Sama Kak, saya juga 3 Kak. Oke, baik. Kak Usman. Yang lainnya bagaimana? Apakah 2 atau 1? Kak Rosi? 1, 2, 3. Ya, silakan Kak. Tommy 3. Oke. Baik. Ayo, siapa lagi? Kakak yang lain? Dipersilakan, Kak. Saya lihat lagi di kolom chat. Oke, Kak Ricardo 3, Kak Tommy 3, Kak Rosi 3, Kak Armayanis 3, Kak Ricardo, Kak Rosi juga 3. Oke, baik. Dari 3 pernyataan ini, yang benar betul posisinya berada di nomor 3. Kalau kita flashback ke belakang, kurikulum K13, sebelumnya tuh konten itu sudah ditetapkan atau sudah disediakan. Nah, misalnya KD 3.1 materinya bola besar, atau 3.2-nya bola kecil, 3.3 atletik, dan seterusnya. Tetapi di dalam KUMER, kurikulum merdeka, pemerintah hanya menetapkan CP sebagai standar. Nah, tugas kita, guru lah yang menyusun program PJOK tadi, yang relevan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, CP harus dianalisis, memilah mana kompetensinya, mana kontennya, lalu kita rumuskan TP yang nanti sebagai dasar untuk kita dalam penyusunan modul ajar. Oke, baik kakak semuanya, izin saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide ke-18, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama di situ ada struktur kurikulum, ada CP, ada pembelajaran asesmen,
ada perangkat ajar dan ada kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan ini sama seperti KOSP tadi. Nah, di setiap sekolah memiliki sebuah KOSP yang disusun dan biasanya kepala sekolah ini mengantar ke dinas untuk menandatangani. Sebelum ditandatangani, tentu kita susun bersama dengan majelis guru. Nah, ini dia tentang asesmen tadi. Nah, penyusunan KOSP ini salah satunya adalah perencanaan tadi, perencanaan pembelajaran. Perencanaannya ya disusun bersama-sama bersama guru di sekolah. Baik semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya, ke slide ke-19. Nah, mengapa kurikulum operasional atau KOSP berbeda antara satuan pendidikan? Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan tersebut. Yang terdirilah di situ ada karakteristik, kemudian visi misi, tujuan pendidikan, biasanya ini tertuang dalam visi misi sekolah. Nah, visi misi sekolah itu ada jabarannya di dalam kurikulum KOSP sekolah masing-masing. Nah, kurikulum KOSP itu komponennya karakteristik yang saya bilang tadi, visi misi, tujuan, kemudian pengorganisasian pengajaran, dan juga ada dilampirkan perencanaan pelajaran RPP. Nah, kenapa berbeda-beda? Ada yang bisa menyampaikan pendapat kakak-kakak? Oke, Kak Usman sudah on mic, silakan. Kalau saya punya pendapat, Kak, ya hanya singkat. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satu pendidikan? Ya, kalau menurut saya karena suatu kondisi keadaan di sekolah itu tidaklah sama, Kak, ya. Jadi makanya di sekolah itu sehingga membutuhkan penyesuaian dengan kebutuhan masing-masing sekolah tersebut, begitu Kak, singkat aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Usman, singkat padat. Oke, dipersilakan Kak yang lain. Kak Yoga monitor Kak Yoga. Yang belum pernah bicara lah, saya belum pernah dengar siapa ya? Kalau Kak Adi saya sudah sering dengar, Kak Armayani sudah, Kak Usman, Kak Rosi, Kak Ma'ruf, Kak Tommy terkadang ya juga. Kak Yoga saya pernah dengar tuh belum ya? Kak Yoga bisa monitor Kak Yoga? Kalau gitu kita kasih ketum aja lagi. Ketum satu. Ya, ketum aja, ketum. Kak Adi, bagaimana pendapat Kak Adi? Kenapa berbeda Kak ya? Ya, Ya. sama seperti Kak Usman tadi, sesuai dengan kemampuan sekolahnya, sesuai dengan karakter sekolahnya. Kalau kita samakan sekolah kita dengan sekolah di kota, yang jelas kayak kami di pelosok ini sarplas kurang. Kita samakan dia dengan di kota, nanti di kota matras untuk lompat tinggi ada, kita cuma matras untuk rolling. Nah, kita tuntut kepala sekolah nanti banyak alasannya lagi kan. Jadi nggak bisa kita samakan sekolah ini dengan sekolah itu, jelas dia berbeda nanti itu. Kalau di bidang lain misal dia punya alat musik seperti sekolah Pak Tommy itu punya drum band, nggak mungkin kita ajarkan drum band juga di sekolah kita nggak punya alat-alatnya. Mungkin itu Kak, makanya kita berbeda Kak, satu sekolah itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Usman dan Kak Adi. Sekarang ketum lagi, ketua umum. Boleh kakak-kakak. Sebenarnya pendapat dari rekan-rekan yang sudah menyampaikan itu lebih kurang sama, Pak. Karena begini, mungkin sekedar tambahan saja, itu kondisi sekolah kita itu beda-beda. Yang pertama sesuai kata Kak Hadi tadi, ya. Kalau SD yang ngetop, yang favorit kita samakan dengan SD kita yang tidak favorit,
ini bertolak belakang nanti. Misalnya di SD 11 ada itu drum band. Sementara yang dibutuhkan untuk perlengkapan drum band ini untuk pemain-pemainnya itu harga pakainya mahal-mahal. Jadi sehingga tidak berani menerapkan kepada wali murid. Termasuk sekolah saya. Sekolah saya punya drum band, Kak. Cuman karena kondisi muridnya ekonominya tidak memungkinkan, sehingga bandnya sekarang tidak terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi siswa kita, kalau kita perhatikan kondisi siswa yang berada di kota-kota, itu orang tua wali murid itu senang mereka kalau anak-anaknya mengikuti pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini. Karena fasilitas mereka lengkap. Ya kan? Mau sekolah, uang jajan cukup. Transportasi cukup. Sementara kita yang ada di kampung ini, jarak sekolah dengan rumah mereka saja jauh. Ya, kemudian untuk memberikan uang jajan orang tua tidak punya kemampuan. Jadi wajar saja kalau memang berbeda-beda karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Begitu kakak-kakak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi lah saya minta nih. Enak dengar pendapat banyak-banyak nih. Senang saya. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapat kakak? Silakan. Kak Rosi lagi lah, Kak Rosi. Bagaimana Kak Rosi? Monitor Kak Rosi. Kak Rosi Pranata. Ya Kak, Oh, baik, silakan Kak. kalau sekolah saya dengan dibandingkan sekolah SMA di Prana, kami pun kalah dengan alat musik juga Kak. Ya, ya, ya. Jadi di situ jadi pertimbangan juga. Cuma itu aja Kak. Sudah Oke, habis sama baik. orang sama Iya, kakak iya. yang tiga tadi. Lah dilibas habis sama Kak Usman, Iya. Kak Mayanis, Kak Adi ya. Tinggallah kita ampas-ampasnya lagi. Oke, baik kakak semuanya betul. Kak Usman, Kak Mayanis, Kak Adi juga melihat jelas berbeda. Karena karakteristik satuan pendidikan pun sudah berbeda. Visi misi sekolah aja beda, kan itu. Dan juga tujuan satuan pendidikan juga beda. Nah, kemudian juga tadi kondisi siswa juga berbeda. Artinya KOSPE disusun sesuai dengan sekolah masing-masing, ya, sekolah satu dan yang lainnya jelas berbeda. Karena kita melihat situasi ekonomi dari orang tua sendiri, kemudian dari lingkungan atau sarana prasarana sekolah kita sendiri, visi misi kita juga berbeda. Kalau visi misi sekolah sama, seinhu ini, ayolah kacau ya Kak Di. Tentu kasihan kawan-kawan sekolah-sekolah yang di dalam, sekolah kota visi misinya siswa mampu menggunakan internet, komputer dengan baik. Kita taruh visi misi itu di sekolah-sekolah di pedalaman, apa yang nak dibuat? Ya kacau lah kita kan itu. Nah, betul kata Kak Adi tadi, memang karakteristik daerah membuatkan KOSPE itu berbeda-beda. Tidak saja dari segi visi misi, dari program saja lah, macam Kak Armayanis mempunyai drum band. Alat drum band ini luar biasa nih kalau sekolah ada drum band. Ternyata begitu dilihat, ada kondisi siswa, ada kondisi keuangan orang tua. Karena drum band tadi, saya punya juga drum band di sekolah kakak, untuk mengganti sebuah baut saja, itu perlu biaya macam mana ya? 50.000 satu bautnya saja gitu. Kalau rusak itu 30 baut, dikali 5, itu dia. Betul Kak Arma yang tadi sampaikan. Nah, disinilah peran kita dengan orang tua. Kalau memang orang tua itu kemampuannya sudah rata-rata, akhirnya apa? Program yang kita gesa, ya menganggurlah jadinya alat drum band tadi. Mudah-mudahan kita berdoa ke depannya. Nah, ekonomi masyarakat kita kembali meningkat sehingga ya betul Kak Armayanis, kita doakan saja sehingga Kak Armayanis punya drum band dan ada pemainnya gitu. Sayang ada alat yang tak dimainkan, ya makin tambah rusak dia kan itu. Nah, jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan pemerataan pendidikan yang tertinggal di daerah-daerah pedalaman ini, pemerintah melirik ke sana. Oke, baik kakak semuanya, terima kasih, luar biasa.
dari 3 pendapat sudah diborong, Kak Rosi dapat ampas-ampasnya lagi. Tidak apa-apa Kak Rosi, nanti saya kasih kesempatan duluan nanti. Oke, baik, kita lanjut ke slide yang ke-20. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu atau kakak-kakak semuanya menyusun kurikulum PJOK atau merumuskan kurikulum PJOK di dalam KOSP. Nah, adakah kita yang mau berbagi cerita baik di saat kita menyusun kurikulum di sekolah? Kak Rosi, saya kasih kesempatan pertama. Silakan. Kasih ketua Gusman aja Pak. Balik lagi ke Kak Adi Gusman lagi. Nah, di sekolah Kak Rosi lah, kalau kepala sekolah menyusun kurikulum KOSP, tentu nanti di dalamnya juga ada kurikulum olahraga, ada kurikulum agama. Nah, pengalaman Kak Rosi menyusun kurikulum dengan kepala sekolah itu seperti apa? Apakah kita ada dilibatkan atau tahu-tahu lah jadi aja? Atau bagaimana? Silakan Kak Rosi. Kalau di SMA SMK dia ada waka kurikulumnya, kemudian apa namanya? Menyusunnya itu kegiatannya bersama-sama di sekolah atau bagaimana? Nah, silakan kita berbagi cerita baik saja. Susah saya jawab ya Pak. Oke, susah jawabnya ya. Oke, nah ginilah biar tidak susah. Perwakilan satu aja. Ini Kak Adi dari tadi lah, ini nih sudah mau ngomong nih. Silakan Kak Adi. Oke Kak, pengalaman ya. Ya betul, silakan. Menyusun kurikulum PJOK ini. Sebenarnya kita di sekolah tuh nggak pernah dilibatkan nyusun ini. Memang nggak pernah dilibatkan nyusun ini. Barang sudah jadi aja. Yang nyusun nanti jelas operator sekolah. Ya kan? Nggak pernah kita libatkan guru ini, guru itu. Yuk kita sama-sama nyusun kurikulum. Lagian, kurikulum Merdeka ini, kita nggak ada di sekolah itu yang ahli betul kurikulum Merdeka ini. Semuanya belajar mandiri. Otodidak semua. Iya. Yang fasih itu nggak ada di sekolah kita kan. Jadi mau nggak mau, mana modul, cari di internet. Mana hasil kerja buat modul, ini Pak, sama kepala sekolah, tanda tangan. Nggak pernah kita bahas, oh ini gini, turunan dari CP ini gini. Nggak pernah kita bahas itu Kak di sekolah itu. Mungkin itu Kak, pengalaman saya Kak di sekolah. Mungkin Pak Ma'ruf tahu itu Kak. Oke, Kak Ma'ruf lah disenggol sama Pak Adi Usman nih. Kak Ma'ruf Ridoko, monitor Kak. Kak Ma'ruf. Ya Kak. Iya, silakan Kak. Menyusun kurikulum Kak ya? Ya. Berbagi cerita baik penyusunan kurikulum di sekolah. Apakah kakak dilibatkan? Kalau Kak Adi tadi barang tulah jadi semua, tinggal diteken aja lagi. Bagaimana Kak Ma'ruf? Bagaimana? Kalau di sekolah yang sekarang nih Kak, kita hampir sama Pak Adi nih Kak. Nggak ada barang itu di sekolah, jadi kita tinggal ngeprint aja lagi kan, kemudian nanti diteken sama kepala sekolah. Cuma kalau yang lama kita tetap bikin sendiri. Kalau yang lama dulu ya, ini kan kita bercerita yang sekarang. Kalau sekarang memang sudah ada apa namanya perangkat ajar tuh sudah tersedia. Cuman kita tinggal pelajari, kemudian nanti ditandatangani kepala sekolah. Biasa seperti itu Kak kalau yang sekarang. Oke, baik. 3 pendapat. Kak Rosi tadi susah mau jawab apa, oper ke Kak Adi. Kak Adi sudah, kami tak ada dilibatkan, tahu-tahu lah jadi tinggal teken aja. Oper ke Kak Ma'ruf gitu juga, ternyata barang itulah jadi. Artinya CP-TP dari kementerian sana turun ke daerah kita, itu kita pakai. Artinya kakak, kita sedikit-dikitnya kita lihat juga lah, kita tengok, kita sesuaikan kondisinya. Tidak apa-apa, saya juga dulu Kak gitu juga Kak Adi. Begitu peralihan dari Kumer ke kurikulum Merdeka K13 ke kurikulum Merdeka, berempat kami, berdua kami guru olahraga, kemudian di Kakagor kami berembuk, enggak juga putus. Artinya lari ke Mbak Google juga. Lari ke Mbak Google, di print out,
teken kepala sekolah, ajarkan. Tak kita tengok-tengok tujuannya seperti apa, CP tak ada, tak tahu apanya gitu. Memang betul kata Kak Adi tadi, ngambang. Kita ini belum memahami seperti apa atau kumer itu gitu. Kemudian kumer ini yang ahlinya apalagi di Kecamatan Peranap ya Kak Adi. Itu bisa dikatakan akses jalannya susah, mungkin orang dinas yang diarahkan ke sana aja mungkin berpikir, apalagi hari hujan kayak ini kan, tamana banonda, tamana jalan, tamana lubang. Saya kemarin berapa hari ini ada ke Peranap Kak, dengan rombongan Pak Malik, Pak Gani, ada ke Korwil Peranap. Baru sampai ke Peranap tuh saja, mobil tuh kiri kanan lubang, sampai bumpernya itu krek. Jadi saya bilang, Allah Akbar, luar biasa kawan-kawan di Peranap ini kalau ke Air Molek. Saya bilang itu makanya kalau saya ingin sebenarnya kalau ada kakak ada jalan bagus lah, mungkin saya mau ke Peranap. Kapan hari Minggu kita ngumpul bareng gitu kan, kita cerita, karena akses jalannya luar biasa Kak. Jadi pernah dulu juga saya dulu ditelepon ke Armayanis, ada kumpul di Ermole Kak tentang LMS kata beliau kan. Jadi saya kasih tahu, iya Kak, itu kawan-kawan yang sekitaran masih di daerah Lala, daerah mana lagi tuh. Tapi kalau di daerah Kakak, daerah Peranap, Batang Peranap sana, saya suruh kemari untuk akses jalan saja kawan-kawan tuh hampir 2 jam ya Kak Di. Nah, hampir imbang ke Pekanbaru. Jadi itu makanya saya arahkan lewat WA. Ada yang bertanya, saya jelaskan. Nah, oke, baik Kakak semuanya. Berbagi cerita praktik baiknya Kak Adi saya sudah dengar, Kak Ma'ruf juga. Nah, ini Kak Tommy sudah menampakkan wajah. Nah, ini ada yang mau disampaikan nih. Oke, Kak Tommy, dipersilakan. Pas Kak. Pas. Memang macam minum kopi ya. Mana pahit Pak, manis. Pas. Oke, baik. Cerita praktik baik. Nah, kebetulan saya punya kawan di SMK, saya di SD. Begitu saya pelatihan PKG seperti ini, kami setelah dengan fasil seperti ini Kak, kami diskusi juga di kedai kopi. Ternyata kalau di SMA SMK itu ada timnya, ada tim penyusun. Nah, di situ ada waka kurikulum ya Kak. Ada teman-teman sejawat. Nah, jadi barang itu sudah oke, sudah ada. Dan tinggal betul ditertangan saja. Artinya yang waka kurikulum mungkin dia sudah melihat CP dan TP ini mungkin diseragamkan semua itu memang karena kondisi sekolahnya sudah diketahui. Oke, baik Kakak semuanya. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan, jadi kalau mendownload RPP, CP TP-nya itu tengok juga kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Sama kita Kak. Saya dulu di situ ada permainan softball. Softball itu menggunakan alat yang tak tahu anak-anak itu bentuk alatnya, saya cari gambarnya di internet. Ini tak bisa dipakai di sekolah saya nih gitu kan. Nah, betul kata Kak Adi tadi, kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Baik, luar biasa hari ini. Oke, baik Kak semuanya, kita lanjut. Slide yang ke-21. Nah, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana Bapak, Ibu, atau Kakak semuanya selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Nah, kira-kira merancang program PJOK ini sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK ini bagaimana? Nah, di sini perlu kita ketahui Kak semuanya, merancang sebuah program PJOK, kita mungkin memiliki langkah-langkah, kita identifikasi tujuan, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian kita lihat kurikulum. Kalau memang kurikulum ketinggian, kita turunkan lagi. Nah, kemudian kita analisis, kita observasi kira-kira setelah umpan balik, aktivitas yang kita lakukan ini kira-kira penuh pembinaan atau latihan keterampilannya bagaimana? Nah, gitu. Penilaiannya kira-kira mengukur pencapaian siswa. Nah, seperti yang Kak Adi bilang tadi bahwa penilaian, evaluasi, nah itu kalau kita revisi boleh kita melihat situasi kondisi siswa. Mungkin ada anak tuh yang materi tentang ini dia tidak menguasai, kita turunkan. Umpamanya
menendang bola dengan 90% akurasinya sebegini. Ternyata anak-anak tuh bisanya di bawah 40, 30. Artinya akurasinya kita kurangi. Nah, itu dia relevansinya. Sehingga efektivitas pembelajaran yang kita lakukan bermakna. Oke, Kak semuanya. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, ini pertanyaan pemantik ini yang kedua. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan pemantik tadi yang pertama sudah saya jawab. Kasihan kakak, Kak Usman, Kak Adi, Kak Ramayani, Kak Rosi. Nah, ini Kak Tommy nih. Bagaimana Kak Tommy? Pas, langsung tembak pasnya saja. Oke Kak Tommy, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, yang menilai bagi Kak Tommy itu bagaimana pelajaran murid di kelas kakak, di PJOK yang kakak ajar? Bagaimana Kak? Kalau menurut saya Kak, kalau anak tersebut sudah berhasil melakukan gerakan yang kita ajari, nah itu sudah bernilai sempurna bagi saya tuh Kak. Kalau sudah berhasil anak tersebut, misalnya kayak rolling ke depan, kan sebagian anak tuh ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalau yang sudah bisa itu saya anggap sudah bagus tuh Kak nilainya. Itu aja Kak. Oke, baik. Ini baru luar biasa ini. Berarti kopi lah habis nih, tak bisa lagi bilang pas. Udah ngantuk Kak. Oke, kita lanjut. Nah, jawaban dari Kak Tommy tadi saya anggap mewakili teman yang lain. Walaupun Kak Adi sudah melirik-lirik nih. Oke, kita lanjut. Kakak semuanya. Slide yang ke-23 ya. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semuanya mengintegrasikan itu semuanya ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku. Nah, untuk mengintegrasikan itu semuanya yang kita bahas tadi dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, kita lihat saja bahwa pengembangan kurikulum PJOK itu kita ada mengintegrasikan nilai-nilai. Nah, apa saja nilai-nilainya, langkah-langkahnya ya yang disampaikan dari awal tadi, ada tujuan pelajaran, ada aktivitas, ada penerapan pendekatan interdisiplin, disiplin, pengembangan penilaian beragam, dan terakhir kalau refleksi atau penilaian. Nah, itu dia yang disampaikan di awal tadi hampir mirip-mirip dengan seperti ini. Oke, baik semuanya. Nah, slide ke-24. Nah, di slide 24 ini 6 faktor mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang kedua adalah konteks masyarakat. Yang keempat waktu. Kemudian yang kelima ada cakupan dan tahapan. Dan yang keenam ada teknologi. Nah, di dalam menyusun sebuah program PJOK, kita melihat situasi dan kondisi seperti yang disampaikan oleh Kak Armayani tadi, di mana suatu sekolah yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, baiklah semuanya, kita lanjut. Nah, aktivitas 3. Aktivitas 3 ini karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, kira-kira 3 karakteristik ini yang termuat di dalam Kumer, kira-kira apa saja nih Kak? Ada yang masih ingat yang saya sampaikan tadi? Yang pertama, kita fokus pada materi esensialnya. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Kemudian yang terakhir, fleksibel. Kalau fleksibel itu berarti dia tidak mudah patah atau ya menyesuaikanlah dengan kondisi sekolah masing-masing. Oke, baik semuanya, kita lanjut slide yang ke-26. Nah, ini dia. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, ini dia.
kata kunci yang sering berulang-ulang kita sampaikan dalam materi tadi dari pertama sampai sekarang ini. Kira-kira ada yang tahu enggak apa kata kuncinya ini selalu disampaikan? Kak Tommy, silakan monitor Kak Tommy. Kata kunci. Wah, kata kunci itu yang berulang-ulang kali kita bahas. Merefleksikan, Kak. Oke, Refleksi. refleksi. Baik. Ada lagi? Satu aja. Ketum. Wah, balikkan ke ketum lagi. Ini memang luar biasa kawan-kawan nih. Berarti satu klub sepak bola mungkin ya. Tendang satu, oh, Kak Armayanis, Kak Usman, Kak Adi. Sampai ke Kak Rosi out bola. Oke, Kak Tommy tadi refleksi, boleh, baik. Kakak yang lain bagaimana? Kak Adi nanti dulu Kak Adi, tahan dulu, biar kawan yang lain. Kak Yoga, monitor Kak Yoga. Kak Rosi Pranata, kira-kira yang berulang-ulang kali kita sampaikan? Tentang evaluasi lah Pak. Evaluasi, sama dengan Kak Tommy tadi. Kak Tommy tadi apa Kak Tommy? Refleksi. Oh, refleksi beda ya, refleksi evaluasi, baik. Merenung, kata Kak Hadi, Kak. Iya, betul. Merenung. Oke, baik. Yang lainnya bagaimana? Oke, kita kembalikan ke Adi lah. Kak Adi. Program PJOK. Itu dia, program PJOK. Oke, baik. Luar biasa. Artinya, apa yang sampaikan sedikit-sedikit banyaknya, ingat, ada kesimpan. Oke, baik. Kita lanjut ke ini sudah. Nah, mari kita diskusikan pemikir Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara ini, kakak semuanya, dia adalah seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang mengaitkan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa pertama pendidikan itu untuk kebebasan. Nah, kedua belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengembangan karakter, partisipasi siswa aktif. Nah, terakhir barulah dia melihat lingkungan belajar. Nah, ini adalah karakteristik dari yang dikaitkan oleh Ki Hajar Dewantara ke kurikulum merdeka. Itu makanya sekarang Pak Kementerian Pendidikan sekarang, Pak Nadiem Makarim ini, dia berfokus kepada pembelajaran yang diasuh oleh Ki Hajar. Karena Ki Hajar Dewantara ini adalah suatu motivator yang tenggelam, dan sekarang inilah baru diangkat. Ternyata terciptalah sebuah kurikulum sekarang ini namanya kurikulum merdeka. Nah, dulunya kita bingung ya Kak Adi, kurikulum merdeka ini apa? Guru merdeka mengajar, siswa tentu merdeka juga ya, entah merdeka apa tidak tahu. Artinya dulu itu sempat bingung saya Kak Adi. Saya gini juga, kalaulah saya merdeka belajar berarti saya bebas nih nyampaikan apa saja. Pernah seperti itu saya Kak Adi. Kemudian ada anak merdeka belajar. Saya nanti belajar tentang bola kasti. Anak-anak itu diberi kemerdekaan. Pak, kami tidak mau main bola kasti, Pak. Kami main bola kaki loh. Kan bertolak belakang dengan saya. Itu dulu Kak Adi. Pikir seperti itu. Nah, rupanya ada lagi kegiatannya. Ada lagi konteks yang lain. Bahwa kita itu sebagai penyembatan, fasilisator. Kita berpihak kepada murid. Ah, itu dia rupanya Kak Adi. Barulah beransur-ansur, ayolah nak, yang main bola kasti berapa orang tadi nak? 5. Ini bola kasti nak, ini pemukul. Nah, cara mainnya Bapak ajarkan kemarin kan? Ya Pak. Nah, kelompok yang ini bola kaki, walaupun dia berempat Kak Adi, saya kasih bola. Artinya dalam sekali belajar 4 aktivitas lewat. Bola kasti masuk, bola kaki masuk. Yang terakhir nih lucunya minta permainan tradisional, main tengkak Kak Adi. Nah, karena kita berpihak ya udah, saya biarkan aja. Artinya waktu saya ke Pekanbaru dari kementerian langsung, inti dari kurikulum merdeka ini, anak rajin ke sekolah, dia senang jumpa bapak ibu guru, bersalaman dia, karakternya, itu sudah bagus itu. Barulah kita lihat nanti dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana IQ-nya, bagaimana. Nah, ternyata intinya itu Kak Adi. Itulah mulai sekarang, saya tidak menuntut anak-anak harus dapat begini, tekankan, tidak. Rupanya memang kemampuan dia ke situ, cuman kelebihan dia ada di yang lain. Nah, begitu kan, Di.
Oke, baik. Kakak semuanya, kita lanjut. Slide yang ke-29. Nah, di sini dia bahwa Ki Hajar Dewantara itu menggaris bawahi bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Kak Adi. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu yang saya sampaikan tadi bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun. Kita menuntun juga nih. Nah, kamu tadi mau main bola kasti kan? Cara bermainnya kemarin kan Bapak ajarin nih. Kemudian sportivitasnya nanti seperti ini ya. Setelah memain jangan berkelahi-kelahi, jangan bertumbuk-tumbuk. Nah, kita tuntun ke situ dia dulu. Nah, kalau sudah didengarkan dia pendapat kita, itu aman tuh Kak Adi. Nah, tapi kalau pernah juga dulu saya dari guru penggerak Kak Adi. Waktu itu saya mau PI 5, kemudian kata PP-nya kita di dalam kelas saja Pak. Kebetulan saya ambil kelas 5, yang olahraga itu kelas 4. Nah, saya kasih bola kasti, saya kasih bola kaki, saya pergi ke dalam. Kalau memang tidak ada kontrol guru Kak Adi, kalau memang tidak ada tuntunan guru, itu bola itu keluar masuk pagar ke aspal tuh Kak Adi. Pernah mau masuk ke SBY bola Kak Adi. Oh ya kan? Karena kencangnya dia menendang, artinya kalau tidak ada kontrol dari kita, dia memang free, bebas saja dia. Nah, sampai-sampai di sebelah tuh ada Indomaret lagi, masuk bola. Memang kencang tendangan anak-anak ini. Jadi, disitulah saya berpikir bahwa luar biasa tuntunan guru ini memang merubah sikap anak tadi. Memang betul, dia cara menendang kerasnya memang kita akui, cuman arahnya tadi. Nah, itu dari Ki Hajar Dewantara tadi. Dan juga Ki Hajar Dewantara ini, penitik beratannya adalah karakter. Nah, karakter itu ada budi pekertinya bagaimana, kemudian karakter siswa itu yang beragam-ragam itu kita lihat dari aspek sosialnya. Bahkan emosi anak aja kita lihat Kak Di. Dia kadang ada anak SD ini yang emosi dengan kawan terbawa ke guru. Ada Kak. Dengan kawannya dia ada bersisi paham, dengan saya absen, si A, saya Pak, loh, kok ini tinggi nadanya Pak? Nah, suaranya sini dulu. Nah, bergosok-gosok kepala dulu Kak Di. Apa masalah tadi nak? Baru dia bercerita. Memang kondisi kita sama Kak Di. Ya nama guru PJOK ini kita banyak sabar saya. Ya, lanjut. Banyak sabar kita. Tapi penyakitnya ya, guru betul. kelas itu cemburu sama kita. Nah, karakter kita seperti itu cemburu pula deh sama kita lagi. Betul Kak Adi. Walaupun kita suara garang, walaupun kita selalu dengan intonasi yang tinggi, anak-anak suka itu. Artinya ya dianggap dia sebagai ayah dia di rumah lah gitu. Artinya ya macam mana? Saya begitu datang, assalamualaikum Pak, bersalaman. Padahal di sebelah saya Kak ada guru kelas. Coba. Dengan saya dia bersalamualaikum, dengan guru kelas dia salam biasa aja. Jadi saya sampai malu. Saya panggil, nak besok jangan dengan bapak aja, dengan ibu yang lain gitu juga. Betul kata Kak Adi tadi, menjadi bumerang bagi kita. Jadi apa namanya? Dengan awak tak ada. Assalamualaikum ini ada apa gak ini kan itu. Nah, artinya kita tahu karakter anak tadi kan itu Kak Adi. Oke, baik kakak semuanya, luar biasa cerita baik kita hari ini. Kemudian kita lanjut di sesi slide yang ke-30. Ini slide yang nomor 2 terakhir. Pada sesi akhir kita hari ini, kakak semuanya nanti diharapkan memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kita semuanya, kakak semuanya mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Dan kemudian sebelum kita masuk ke sesi terakhir, tadi ada yang menyampaikan refleksi. Nah, kemarin kita lah membahas refleksi ini. Ada yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Ini dia. Baik, kakak semuanya, ada yang mau menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini? Dipersilakan. Langsung aja Kak Adi mewakilkan.
Kak Armayanis raise hand. Tunggu dulu, ini ketua umum dulu nih Kak Adi, sabar Kak Adi. Oke, silakan Kak Armayanis untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua ini menurut saya kakak-kakak ya, mohon maaf kalau ada nanti yang kurang enak ya. Menurut saya untuk refleksi ya kakak-kakak, refleksi ini terlalu cepat menurut saya. Sehingga apa yang disampaikan materi pada hari ini belum tentu lagi siswanya paham, tetapi fasilitator sudah langsung melompat ke slide-slide berikutnya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, di dalam proses pembelajaran hari ini, insya Allah fasilitator sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini, sehingga tahu mana yang lebih, mana yang pas, dan mana yang kurang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Armayanis refleksinya hari ini. Oke, satu orang lagi silakan. Kak Adi tadi mau menyampaikan tadi Kak Adi ya. Oke, silakan Kak Adi. Iya Kak, kalau refleksi kita hari ini pembelajarannya ya tak penuh ke bawah, penuh ke atas kata orangnya. Itu istilahnya dapat sedikit-sedikit jadilah, walaupun tidak semuanya. Jadi merefleksi pembelajaran hari ini, saya kurang paham mengapa sistem komando itu nggak bagus lagi zaman sekarang ini. Malahan sekarang sudah bersifat sepenuhnya kegiatan berpusat kepada peserta didik. Sebenarnya komando itu menurut saya baik. Apalagi seperti kakak sampaikan kan metodenya kan ceramah. Yang kakak sampaikan ada umpan baliknya sama kita kan. Jadi menurut saya bagus seperti itu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini siswa yang aktif. Jadi kata kakak tadi kita cuma mengarahkan. Ya mudah-mudahan dengan belajarnya hari ini saya bisa mengarahkan siswa kita untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi. Nanti baru kita ambil kesimpulan. Oke, satu orang lagi yang mau sebelum kita masuk ke sesi penutup. Kak Yoga, pas. Oke, baik. Kakak semuanya, terima kasih refleksinya hari ini. Apa yang disampaikan refleksi oleh Kak Armayanis dan Kak Adi tadi itu menjadi pelajaran bagi saya. Artinya refleksi kita hari ini sudah saya terima dengan catatan-catatan penting. Mudah-mudahan untuk kedepannya, baik dari saya selaku fasilitator dan kita kakak semuanya sebagai rekan-rekan pelatihan PKG PJOK juga dapat nantinya setiap sesi kita adakan refleksi. Refleksi itu bisa saja menggambarkan perasaan kita saat ini bagaimana, kemudian pembelajaran kita yang kita lakukan, apa pengalaman yang kita dapat, kemudian perasaan kita bagaimana, dan simpulannya seperti apa. Nah, kemudian tadi Kak Adi ada menyampaikan tentang komando. Saya dulu pernah juga menyampaikan sama seperti Kak Adi. Kata fasil saya dulu yang dari Jawa Barat, Kak Ari, dia kebetulan manggil Kak Ari. Komando itu jika itu memang masih melekat pada diri kakak dan kira-kira komando itu ada dampak dan ada efeknya bagi siswa, tetap pakai, lanjut, kata dia. Artinya jangan terlalu kita, komandonya jangan terlalu otoriter lah katanya. Nah, jadi semenjak itu saya sama-sama Kak Adi tadi, saya mengajarnya gitu. Jadi saya lihat aja dia main Kak Adi, itu lihat itu kan. Nah, saya sisipkanlah komando di situ. Komando artinya bagi anak-anak yang komunikasinya saat itu berkata kotor, kan kita ada komando di situ, atau prit dan segala macamnya. Oke, baik kakak semuanya, terima kasih refleksi yang sudah disampaikan hari ini. Kemudian kita masuk ke sesi terakhir, ucapan terima kasih. Saya mohon maaf kepada kakak semuanya. Mungkin yang saya sampaikan ini ada
apa namanya, ada yang dipahami, ada yang kurang dipahami. Jadi kita bisa bermusyawarah saja. Artinya di dalam kegiatan PKK ini kita sama-sama sebagai guru PJOK dan juga kita sama-sama sebagai guru yang mencerdaskan anak bangsa. Semoga bimbingan yang kita berikan kepada anak itu setidak-tidaknya mendekati Ki Hajar Dewantara lah. Kita membimbing sesuai dengan potensi dan bakat siswa. Oke Kak semuanya, sebelum ditutup kita akan sesi foto bersama. Jadi nanti boleh juga kawan-kawan yang lain yang di media HP Kak atau di laptop juga screenshot maksud saya, kirim di grup, karena nanti di sesi akhir pelatihan kita ini Kak, kita ada menyusun sebuah tugas itu yang melampirkan foto-foto dari modul pertama. Nah, modul pertama, 2 dan 3 dan paket-paket modul. Nah, itu nanti disusun, kemudian dibuat dalam bentuk presentasi atau dibuat bentuk video. Nah, kira-kira nanti di dalam kelas kita ini yang bisa mendesain siapa ya? Yang bisa mendesain. Tommy itu bisa. Ketua bisa Kak. Tommy itu udah bidang dia enggak? Ya. Nah, jadi nanti itu dia Kak, ada nanti satu tugas yang disusun. Jadi satu buah tugas itu nanti semuanya sama itu. Nah, di tatap maya itu nanti di terakhirnya itu Kak. Artinya kita membuat sebuah tugas modul 1 sampai terakhir. Kemudian dokumentasi foto-fotonya. Nah, itu akan kita unggah. Oke, baik semuanya. Kita sesi foto bersama. Kawan-kawan yang off kamera, on-kan kameranya. Oke, baik. Kak Hadi boleh juga bantu screenshot Kak. 1, 2, 3. Oke, baik. Semangat. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak semuanya. Saya mohon maaf. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tatap muka yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa tadi? Aduh, lah guys. Lalu pulang boleh? 13. Ya, betul. Kak Usman luar biasa. Oke, terima kasih Kak. Selamat bermalam minggu. Semoga keluarga tetap sehat dan liburannya di hari Minggu menyenangkan. Terima kasih sekali lagi. Jam Kak. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.